Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat. Amin. Pada pembelajaran kali ini, kita akan melakukan pembelajaran matematika di kelas 6 dengan materi bilangan bulat. Langsung saja ya, kita mulai pembelajaran. Oke, untuk yang pertama, kita akan belajar membaca dan menulis lambang bilangan. Sebelumnya, apakah kalian tahu apa bilangan bulat itu? Bilangan bulat adalah himpunan bilangan yang terdiri dari bilangan bulat positif, bilangan bulat negatif, dan nol. Contoh bilangan bulat positif, positif 1, positif 2, positif 3, dan seterusnya. Contoh bilangan bulat negatif, negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Sekarang, kita contohkan bagaimana membaca dan menulis lambang bilangan. Di sini ada angka 35. Dibaca positif 35. Selanjutnya, negatif 27, kita tulis strip 27. Nah, dari sini kalian bisa menyimpulkan bahwa bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif, letak perbedaan penulisannya ada di tanda strip. Untuk bilangan bulat negatif, ada tanda strip di depannya. Nah, selain kita mempelajari membaca dan menulis lambang bilangan, kita juga akan mencari tahu biasanya kata-kata apa saja yang terdapat di dalam soal cerita yang mengisyaratkan bilangan bulat positif dan negatif. Yang pertama, ada di atas 0. Nah, di atas 0 ini adalah salah satu contoh kata yang biasanya digunakan dalam bilangan bulat positif. Kita contohkan, suhu air mendidih 100 derajat di atas 0. Nah, maka penulisannya adalah positif 100. Selain kata di atas 0, ada kata-kata lain yang biasa digunakan dalam soal cerita bilangan bulat. Contohnya naik, maju, piutang, ke kanan. Nah, itulah kata-kata yang biasa digunakan dalam penggunaan soal cerita bilangan bulat positif. Selanjutnya, di bawah 0. Nah, di bawah 0 ini berarti mengisyaratkan bilangan bulat negatif ya. Kita contohkan, suhu air di kutub utara 15 derajat di bawah 0. Maka penulisannya negatif 15. Selain kata di bawah 0 yang mengisyaratkan bilangan bulat negatif, turun, mundur, utang, ke kiri. Oke, yang selanjutnya, yang kedua ada lawan bilangan bulat. Silakan kalian perhatikan gambar garis bilangan berikut ini. Di garis bilangan ini, kalian bisa melihat bilangan 0 terletak di tengah-tengah ya. Di tengah-tengah antara bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif. Bilangan bulat positif berada di sebelah kanan, sementara bilangan bulat negatif ada di sebelah kiri. Nah, sekarang berbicara tentang lawan bilangan bulat, berarti bisa kita simpulkan bahwa lawan dari bilangan 1 atau positif 1 ya negatif 1 ya. Kita contohkan lagi, lawan dari bilangan negatif 2 berarti positif 2. Coba kita contohkan lagi, lawan dari bilangan positif 3 ya negatif 3. Selanjutnya yang ketiga, mengurutkan dan membandingkan bilangan bulat. Kita lihat garis bilangan kembali. Nah, di sini kalian bisa tahu bahwa jika angka
atau bilangan semakin ke kanan, itu nilainya semakin besar. Sementara jika bilangan semakin ke kiri, maka nilainya semakin kecil, ya. Oke, sekarang kita contohkan. Misalnya Bu Meli ambil angka negatif 3 dan positif 1. Kalau dilihat dari angkanya, negatif 3 itu lebih besar ya angkanya. Nah, tetapi kalian lihat letaknya. Negatif 3 itu berada di sebelah kiri dari positif 1. Maka negatif 3 itu lebih kecil nilainya dari positif 1. Berarti antara negatif 3 dan positif 1 mana yang lebih besar? Yang lebih besar adalah positif 1. Seperti itu ya. Oke, sekarang karena kalian sudah mengetahui cara seperti itu, kalian pasti bisa mengurutkan bilangan bulat, ya. Kita coba. Di sini ada angka atau bilangan 1, negatif 3, 0, negatif 2, positif 2, positif 3, dan negatif 1. Sekarang coba kalian urutkan dari yang terkecil ke terbesar. Sudah? Kalau sudah, kita lihat ya jawabannya. Urutan bilangan bulat dari yang terkecil, negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3. Seperti itu. Sekarang kita balik. Bagaimana kalau diurutkan bilangan bulatnya dari yang terbesar ke yang terkecil? Berarti siapa yang duluan? Ya, positif 3 ya. Positif 3, positif 2, positif 1, 0, negatif 1, negatif 2, negatif 3. Seperti itu. Oke, sekarang mengurutkan sudah, kita coba membandingkan. Di sini ada angka atau bilangan 0 dan negatif 8. Nah, kalian kan tadi sudah tahu ya, yang di kanan itu berarti lebih besar daripada yang di kiri ya, kalau di garis bilangan. Coba berarti 0 dan negatif 8. Ya, 0 lebih dari negatif 8 ya. Karena negatif 8 itu letaknya di sebelah kiri, 0 ada di sebelah kanannya negatif 8. Berarti tandanya lebih besar. Kita contohkan lagi. Negatif 200 dan positif 20. Kalau dilihat dari angkanya 200 dan 20 itu lebih besar 200 ya. Tapi 200-nya negatif. Berarti negatif 200 lebih kecil ya, atau kurang dari 20. Jadi tandanya lebih kecil. Yang terakhir ada negatif 478 dan negatif 488. Nah, kalau ini sama-sama negatif nih, berarti mana yang lebih besar? Ya, yang lebih besar pastinya adalah angka yang ada di sebelah kanan ya. Yang di kanan 478 atau 488? Yang di kanan adalah 478. Jadi negatif 478 lebih besar dari negatif 488. Selanjutnya, kita beralih ke operasi hitung bilangan bulat. Untuk yang pertama, kita akan belajar penjumlahan bilangan bulat. Nah, di sini Bu Meli akan mengajarkan penjumlahan dengan menggunakan garis bilangan ya. Kita contohkan, angkanya kecil saja, 4 ditambah 5 atau positif 4 ditambah positif 5 ya. Oke, kita buat dulu garis bilangannya. Nah, sekarang kita mulai menghitung. Yang pertama, positif 4 ya. Karena positif 4, angkanya berarti bergeraknya ke sebelah kanan sebanyak 4 kali loncatan ya. Tuh, dari 0 ke 4 ya. Itu sudah masuk 4-nya. Sekarang ditambah 5. Nah, ditambah bergeraknya ke kanan. 5-nya positif berarti ke kanan otomatis ya.
Tapi ingat, karena ini adalah penambahnya, jadi tidak diulang dari 0 ya, tapi dari 4 dihitungnya. Dari 4 sebanyak 5 kali loncatan. Nah, dapat deh ke angka 9. Jadi 4 ditambah 5 jawabannya adalah 9. Seperti itu ya. Sekarang kita contohkan yang kedua. Nah, di contoh yang kedua ini agak berbeda sedikit nih, angkanya ada yang negatif ya. Kita coba kerjakan. 5 ditambah negatif 2. Kita gambar dulu garis bilangannya. Oke, 5 karena positif berarti bergeraknya ke kanan ya. Ke kanan 5 nih, udah. Dapatlah di angka 5 ya diamnya. Sekarang ditambah negatif 2. Tadi kan tambah itu harus ke kanan ya, tapi kalian harus lihat. Kalau misalnya angkanya ternyata negatif, berarti bergeraknya tetap ke kiri ya. Jadi bergeraknya ke kiri 2 angka ya. Oke, seperti itu. Di sini berarti ujungnya di angka 3, berarti 5 ditambah negatif 2, jawabannya adalah positif 3. Oke, yang selanjutnya ini kita masih penjumlahan ya, tetapi kalau tadi menggunakan garis bilangan, sekarang tidak. Nah, kalau tidak menggunakan garis bilangan, berarti ada catatan-catatan penting ya yang harus diingat dalam penjumlahan bilangan kita. Kita lihat. Pertama, jika menjumlahkan 2 buah bilangan yang bernilai positif, maka berarti ini menjumlahkan nih, nambahin 2 buah bilangan tapi dua-duanya positif ya. Contohnya positif 4 ditambah positif 5. Berapa sih hasilnya? Nah, kalau misalnya menjumlahkan 2 buah bilangan yang nilainya sama-sama positif, ini hasilnya pasti positif juga ya. Dan caranya tinggal dijumlahkan seperti biasa. Jadi jawabannya adalah positif 9. Wah, ini mah pasti udah pada bisa ya, kelas 2 juga. Sekarang kita lanjutkan. Jika menjumlahkan 2 buah bilangan, salah satunya negatif. Nah, ini mungkin yang rada-rada baru ya. Kalau menjumlahkan 2 buah bilangan, tapi salah satunya negatif, kita contohkan misalnya 4 ditambah negatif 5. Yang pertama yang kalian harus lakukan adalah melihat terlebih dahulu. Di sini bilangannya 4 dan 5, itu yang besar yang mana? Yang besar ternyata adalah negatif 5 ya. Nah, karena yang besarnya adalah negatif 5, maka jawaban dari penjumlahan ini adalah negatif. Nah, jadi kata kuncinya adalah kalau ternyata dilihat angkanya lebih besar yang negatif, pasti jawabannya negatif. Tapi kalau yang lebih besarnya positif, pasti hasilnya juga positif ya. Sekarang bagaimana mengerjakannya? Mengerjakannya karena salah satunya adalah negatif berarti dikurang ya. Dikurangnya yang besar dikurang yang kecil. 5 dikurang 4. Jadi jawabannya adalah 1. Negatif 1. Jangan lupa ya. Oke, yang ketiga, jika menjumlahkan 2 buah bilangan, dua-duanya negatif. Nah, kalau tadi kan 2 bilangan, dua-duanya positif, gampang ya. Kalau dua-duanya negatif, gimana? Sama, ini juga gampang ya. Negatif 4 misalnya ditambah negatif 5. Karena dua-duanya sama-sama negatif, berarti jawabannya pasti negatif. Seperti itu ya. Nah, sekarang bagaimana caranya? Ini kan ada tandanya negatif nih, dua-duanya apakah dikurang atau ditambah? Ternyata caranya tetap ditambah ya. Jadi kalau dua-duanya tandanya sama, caranya tetap ditambah. 4 ditambah 5, jawabannya adalah 9. Negatif 4 tambah negatif 5, negatif 9. Oke, baru sekarang kita maju ke pengurangan ya. Nah, di sini Bu Meli akan contohkan lagi menggunakan garis bilangan ya. 4 dikurang 6. Oke, kita bikin dulu garis bilangannya. Berarti yang pertama positif 4 ya, berarti bergeraknya ke kanan tetap. Sekarang dikurang 6. Karena dikurang berarti bergeraknya ke kiri sebanyak 6 langkah ya, atau 6 kali loncatan. Tuh, jadi jawabannya ternyata adalah negatif 2. 4 dikurang 6, negatif 2. Oke, sekarang masih tentang pengurangan, tetapi ini tidak menggunakan garis bilangan seperti tadi ya.
Nah, catatan-catatan yang harus kalian ketahui. Yang pertama, jika melakukan pengurangan dua buah bilangan positif, bilangan pertama lebih besar dari bilangan kedua. Jadi ini kalau pengurangan dua-duanya positif nih. Tapi yang di depan, yang pertama ini lebih besar angkanya. Nah, kalau angkanya seperti ini, bilangan seperti ini, maka dikerjakan pengurangan seperti biasa ya. Langsung aja 6 dikurangi 4 gitu ya. Hasilnya pasti positif. Jawabannya adalah positif 2. Oke. Sekarang yang kedua, jika melakukan pengurangan dua buah bilangan positif, sekarang dibalik, bilangan keduanya lebih besar dari bilangan pertama. Kalau tadi bilangan pertamanya yang lebih besar, sekarang bilangan keduanya ya. Tuh, di sini bilangan keduanya 6 lebih besar. Nah, ini hasilnya pasti negatif ya. Tapi caranya gimana? Dikurang apa ditambah? Caranya dikurang. 6 dikurang 4. Jadi hasilnya negatif 2. Seperti itu ya. Sekarang bagaimana jika melakukan pengurangan dua buah bilangan? Ada dua tanda negatif bersebelahan. Mungkin kalian bakalan ketemu ya angka yang seperti ini, misalnya 4 dikurangi negatif 6. Jadi udah ada tanda kurang, ada tanda negatif gitu ya, sebelahan. Nah, maka kalau ini tandanya nih negatif sama negatifnya kita lebur. Negatif kali negatif positif. Nah, jadi cara mengerjakannya adalah 4 ditambah 6. Jawabannya positif 10. Yang terakhir, jika melakukan pengurangan dua buah bilangan negatif. Sekarang dua-duanya negatif nih ya. Negatif 4, negatif 6. Nah, caranya adalah ditambah ya, tapi hasilnya pasti negatif. Jadi kalau melihat ada pengurangan seperti ini ya, negatif 4 misalnya dikurangi atau negatif 6 ya dibacanya. Negatif 4, negatif 6, hasilnya pasti negatif. Caranya dijumlahkan, 4 ditambah 6. Jawabannya adalah negatif 10. Oke, terakhir dalam operasi hitung bilangan bulat kita belajar perkalian dan pembagian. Nih, siapa di antara kalian ya yang perkalian atau pembagiannya ini masih belum lancar di kelas 6? Yo, yang masih belum lancar harap dilancarin ya, karena itu pasti akan kepake ya di semua materi matematika. Oke, sekarang kita kembali lagi ke sini, perkalian dan pembagian bilangan bulat. Nah, yang harus diingat adalah kita ke perkalian dulu ya. Kalau perkalian kita lihat bilangannya. Kalau bilangannya dua-duanya positif, positif kali positif, hasilnya pasti positif. Terus bilangannya tinggal dikalikan seperti biasa ya. Jadi tinggal tandanya aja sebenarnya yang diingat-ingat ya. Sekarang bagaimana kalau salah satunya adalah negatif? Berarti positif kali negatif atau negatif kali positif, hasilnya adalah negatif. Sementara kalau misalnya dua-duanya negatif, berarti negatif kali negatif, hasilnya positif. Ya, kita contohkan. 10 kali 9, nih, kan dua-duanya positif ya, hasilnya juga positif. Positif 90. Oke, next. Negatif 10, negatif 9. Negatif 10 dikali negatif 9, berarti negatif kali negatif, hasilnya positif. Sekarang salah satunya adalah negatif ya, berarti negatif kali positif berarti negatif. Negatif 90. Yang terakhir sama juga, tapi letaknya beda ya negatifnya. Tetapi sama, salah satunya ada negatif berarti hasilnya negatif. Seperti itu ya. Jadi diingat-ingat tuh, positif kali positif, positif kali negatif, dan seterusnya. Sekarang kita ke pembagian. Sebenarnya di pembagian juga sama aja ya, cuman bedanya adalah dibagi gitu. Nanti bilangannya dibagi. Tapi kalau tandanya sama seperti tadi. Kalau positif bagi positif ya positif. Positif bagi negatif, negatif. Negatif bagi negatif, positif. Oke, kita contohkan. Yang pertama,
Di sini dua-duanya positif ya, 90 dibagi 9 jawabannya 10. Sekarang negatif 90 dibagi negatif 9, berarti hasilnya positif 10. Lalu negatif 90 dibagi positif 9, berarti negatif 10. Sekarang 90 dibagi negatif 9, negatif juga, negatif 10. Nah, itu tadi materi tentang bilangan bulat yang kalian pelajari hari ini ya. Terima kasih telah menyimak pembelajaran dengan sangat baik. Mudah-mudahan kalian dapat memahaminya. Kalau masih ada pertanyaan, boleh kirim WA pesan ke Bu Meli ya. Sekarang setelah ini akan ada tugas kalian kerjakan. Nanti dikumpulkan seperti biasa di foto, ditunggu pengumpulan tugasnya ya.